Halo, video ini saya menunjukkan memulihkan cadangan dan mentransfer data pada Oppo F29. Baiklah, mari kita mulai. Sekarang seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan, jadi mari kita lanjutkan. Di sini, pilih bahasa Anda, klik berikutnya. Di sini, pilih wilayah Anda, dan sekali lagi klik ya. Klik berikutnya, maaf. Di sini sekali lagi klik ya. Dan sekarang kita memiliki opsi yang kita butuhkan, yaitu pengaturan menggunakan perangkat lain. Jadi ini adalah metode pertama, metode yang akan saya tunjukkan hari ini. Anda sudah bisa melihat bahwa di perangkat kedua, informasinya sudah muncul, jadi mari kita klik atur. Di sini, mari kita klik perangkat Android, dan sekarang kita perlu memindai kode QR ini menggunakan perangkat kedua kita. Jadi mari kita lakukan tindakan itu. Oke? Dan sekarang justru saya perlu memverifikasi bahwa itu memang kita. Saya perlu memasukkan PIN perangkat ini. Baiklah, lalu klik OK. Seperti yang Anda lihat, sekarang ia otomatis terhubung ke Wi-Fi dan kita memiliki informasi bahwa ponsel sedang bersiap dan ini mungkin memakan waktu beberapa menit. Jadi saya akan kembali setelah layar pemuatan ini selesai. Baik, kita sudah melewati layar pemuatan dan sekarang kita bisa masuk ke akun Google kita yang sebelumnya sudah kita gunakan di ponsel lama dan tentu saja kita tertarik. Cukup klik berikutnya. Sekarang saya perlu mengetikkan kata sandi untuk akun ini, jadi tunggu sebentar. Oke, lalu klik berikutnya. Oke, klik berikutnya sekali lagi. Kemudian silakan klik saya setuju sekarang. Baik, ponsel sedang mengambil informasi akun. Baiklah, dan sekarang kita perlu memasukkan kartu SIM. Tapi jika Anda tidak punya, Anda selalu bisa klik lewati seperti yang saya lakukan. Dan sekarang kita punya opsi untuk menyalin data dari perangkat Android. Mari klik berikutnya. Sekarang kita perlu menunggu sebentar. Oke, sedang membuat salinan. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, jadi sekali lagi kita perlu menunggu sebentar sampai proses ini selesai. Baik, sekarang layar pemuatan selesai, dan kita perlu memilih apa yang ingin kita salin. Kita bisa menyalin aplikasi, foto dan video, musik dan audio lainnya, pesan, pengaturan perangkat, dan riwayat panggilan. Dalam kasus saya tidak ingin aplikasi saya disalin, jadi saya cukup batal memilihnya. Dan Anda dapat melihat bahwa sekarang ini akan memakan waktu sekitar 1 menit. Untuk saat ini, klik salin saja. Sekarang prosesnya akan dimulai. Sekarang kita dapat mengatur metode buka kunci, tapi itu tidak perlu. Kita selalu bisa melakukannya nanti. Oke, sekarang kita punya layanan Google seperti lokasi pengguna, izinkan pemindaian, kirim data penggunaan dan diagnostik, install pembaruan dan aplikasi. Cukup klik terima. Sekarang kita punya kemungkinan untuk mengaktifkan cadangan. Pilih foto dan video serta data perangkat lainnya, lalu klik aktifkan cadangan jika Anda tertarik dengan itu. Dan sekarang kita punya game ini, yaitu asisten AI. Saya akan mengaktifkannya. Di sini saya akan klik lewati Google Pay saja, dan di sini saya akan klik tidak, terima kasih, untuk melanjutkan proses ini. Baiklah, Anda bisa lihat bahwa kita hampir selesai dalam proses penyalinan, dan dalam beberapa detik kita akan siap untuk melanjutkan. Baiklah. Penyalinan selesai, jadi klik selesai. Oke, sekali lagi siapkan ponsel Anda. Ini mungkin akan memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan menemuimu setelah selesai. Sebenarnya itu sangat cepat. Di akun Oppo, saya akan klik lewati. Tentu saja jika Anda mau, Anda dapat membuat akun sekarang juga. Namun jangan khawatir jika Anda tidak dapat melakukannya sekarang, Anda selalu dapat melakukannya nanti. Klik setuju di sini. Sekarang pilih metode navigasi. Itu bisa berupa gerakan atau tombol. Aku akan meninggalkan gerakan itu. Klik selesai. Sekarang klik mulai. Dan sekarang kita siap menggunakan perangkat kita.
Saat Anda membuka bilah notifikasi, Anda dapat melihat bahwa beberapa aplikasi sedang diinstal dari Google Play Store, jadi jangan putuskan sambungan dari internet dan tunggu hingga semuanya diunduh. Baik, jadi itu tadi. Metode pertama, bagaimana Anda bisa mentransfer data ke perangkat baru Anda. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulihkan cadangan dari Google One. Baik, jadi kita kembali melakukan proses penyiapan. Dan sekarang ketika Anda memiliki akses dan kemungkinan untuk menyiapkan menggunakan perangkat lain, di sini sekarang kita perlu klik lewati. Sekarang kita perlu menghubungkan ke Wi-Fi secara manual. Jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Cukup ketik kata sandi Anda lalu klik OK. Klik berikutnya. Dan sekali lagi bersiap untuk menyiapkan ponselmu, maksudku, maaf. Jadi sekali lagi saya akan menemui Anda setelah layar pemuatan ini selesai sepenuhnya. Baiklah. Dan sekarang kita memiliki kemungkinan untuk menyalin semua aplikasi dan data yang ada. Klik berikutnya, dan sekarang kita perlu memilih bahwa kita dapat menggunakan perangkat lain. Klik OK. Dan dalam metode ini, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kita akan memulihkan cadangan data yang ada dari layanan Google One ini. Oke, dan sekarang adalah hal yang paling penting. Sekarang kita perlu masuk ke akun Google yang sama yang kita gunakan untuk membuat cadangan sebelumnya. Ini sangat penting. Jadi ingatlah baik-baik tentang hal itu. Sekarang ketikkan alamat email yang Anda gunakan untuk membuat cadangan data Anda sebelumnya. Selain itu, jika Anda tidak tahu cara membuat cadangan, di saluran kami juga ada video saat saya menunjukkan seluruh prosesnya. Jadi jika Anda mau, Anda bisa mencarinya. Sekarang aku perlu mengetikkan kata sandiku. Oke, lalu klik berikutnya. Klik berikutnya sekali lagi. Klik setuju. Sekarang sekali lagi kita harus menunggu. Oke, dan inilah hal yang kita inginkan, yaitu memulihkan data dari perangkat lain. Pilih cadangan di bawah ini. Dan di sini, seperti yang Anda lihat, kita punya banyak cadangan. Cukup pilih yang Anda minati. Pilih itu. Sekarang pilih apa yang ingin Anda pulihkan. Kalau menyangkut Google Foto, Gmail, Kalender, dan Drive, semuanya disinkronkan secara otomatis. Dan di bawahnya Anda dapat menyalin aplikasi, kontak, pengaturan perangkat, dan riwayat panggilan. Jadi pilih saja apa yang Anda inginkan, lalu klik pulihkan. Dan sekarang, jika Anda tidak memiliki kartu SIM, cukup klik lewati. Saya akan melakukan semuanya seperti yang saya lakukan. Pada metode sebelumnya, saya akan melewatkan metode membuka kunci. Di layanan Google, saya akan membiarkan semuanya diaktifkan. Lalu klik terima untuk melanjutkan. Klik terima. Aku akan menyalakan cadangan. Klik lanjutkan. Saya akan mengaktifkan Gemini yang merupakan asisten AI. Saya akan melewatkan Google Pay. Dan di sini saya akan mengeklik tidak terima kasih. Dan sekarang siapkan ponselmu sekali lagi. Sekarang kita punya akun Oppo ini. Saya juga akan mengeklik lewati. Tentu bagi Anda selalu dapat membuat akun nanti di pengaturan. Bila menyangkut layanan yang direkomendasikan, saya tinggal klik lainnya dan setuju. Sekarang silakan pilih metode navigasi Anda. Dalam kasus saya akan tinggalkan saja gerakannya. Anda juga bisa memilih tombol, dan jika Anda tidak tahu cara menggunakan gesture, Anda selalu bisa klik pelajari, dan berkat itu, Anda akan tahu cara menggunakan gesture ini untuk bernavigasi di perangkat Anda dengan lebih mudah dan efisien. Baiklah, dan sekarang cukup klik mulai. Oke, dan sekarang perangkat kita sudah siap digunakan. Hanya untuk menunjukkan bahwa semuanya sudah disalin, sebagai contoh, saya akan membuka foto Google Photos dan di sini klik mulai. Dan seperti yang Anda lihat sekarang ini, semua foto-foto Anda telah berhasil dipindahkan sepenuhnya dan dengan sangat sukses dan efisien. Baiklah, juga beberapa aplikasi ketika Anda membuka bilah notifikasi, Anda bisa melihat bahwa beberapa di antaranya sedang diinstal dari Google Play Store. Jadi sekarang cukup
Jangan putuskan koneksi dari Wi-Fi. Baiklah. Itu saja yang bisa kami sampaikan di video ini. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah menonton. Jika Anda merasa bahwa video ini sangat bermanfaat, silakan tinggalkan sebuah like, berikan komentar, dan jangan lupa untuk subscribe